Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Pernikahan sekali seumur hidup pasti menjadi harapan semua pasangan. Karena itulah hampir semua pasangan rela merogoh kocek dalam-dalam untuk mewujudkan pernikahan yang bahagia dan tak terlupakan. Namun sayangnya, pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan tidak dirasakan oleh pengantin baru asal Irak ini. Karena saat pesta pernikahan mereka berlangsung, kebahagiaan mereka harus berubah menjadi duka akibat terjadinya kebakaran hebat di dalam gedung pernikahan mereka. Lalu apa yang terjadi? Buat kalian yang penasaran, jangan kemana-mana, pasang mata pasang telinga. Kisah nyata kali ini kita mulai. Hanin berusia 18 tahun dan Revan yang berusia 27 tahun adalah pasangan yang sedang berbahagia di hari itu. Mereka berdua merayakan pesta pernikahannya di tanggal 26 September 2023 malam. Pesta itu diadakan di sebuah gedung aula di distrik Hamdania, Provinsi Nineveh, Irak. Nah, tamu undangan yang hadir saat itu sekitar 900 orang. Awalnya, acara mereka berjalan dengan lancar sampai sekitar pukul 22:45. Kedua pengantin yang berbahagia mulai berdansa di tengah-tengah ballroom. Saat Hanin dan Revan berdansa, beberapa orang mulai menyalakan kembang api untuk menambah kesan romantis di malam itu. Tapi sayangnya, saat kembang api dinyalakan, disitulah malapetaka mulai terjadi. Percikan api mengenai dekorasi bagian atas yang terbuat dari bahan-bahan yang mudah sekali terbakar, seperti yang terlihat di video ini. Api terlihat menjalar dengan sangat cepat. Dalam hitungan detik saja, dekorasi yang awalnya terlihat indah mendadak terbakar dan jatuh meleleh mengenai meja dan juga mengenai para tamu undangan. Kedua pengantin dan juga semua tamu mulai menyadari masalah yang tengah terjadi. Mereka pun masing-masing berusaha untuk menyelamatkan diri. Kedua mempelai dan para tamu berusaha untuk menyelamatkan diri. Mereka berusaha untuk lari menuju pintu keluar. Namun sayangnya pintu keluar dari aula itu sangat-sangat kecil dan berukuran sekitar 1,5 meter saja. Sebenarnya ada pintu keluar lain, yaitu pintu keluar bagian dapur. Namun sayangnya para tamu tidak mengetahui pintu itu. Jadi mereka berusaha keluar hanya melalui pintu depan. Nah, naasnya lagi, saat mereka berusaha mencari jalan keluar, lampu di gedung itu tiba-tiba mati dan membuat penglihatan mereka sangat-sangat terbatas. Sehingga para tamu yang panik mulai terjatuh akibat tersandung dan terinjak-injak. Ditambah lagi, kepulan asap tebal yang membuat nafas mereka menjadi sangat sesak. Terdengar begitu banyak teriakan meminta tolong dari dalam gedung aula. Orang-orang yang ada di luar gedung pun berusaha menelpon pemadam kebakaran dan beberapa lagi ada yang berusaha membongkar dinding aula dengan menggunakan sebuah bulldozer agar para tamu bisa cepat keluar dari aula bak neraka itu. Kebakaran yang awalnya dimulai dari dekorasi bagian atas mulai menyebar dengan cepat ke seluruh ruangan. Plafon atau atap dari aula itu bahkan sampai roboh dan menimpa para tamu undangan. Terakhir, diketahui jika gedung itu ternyata terbuat dari bahan-bahan atau konstruksi yang sangat-sangat mudah terbakar. Bagian luar aula gedung tertutup dengan lapisan dinding panel sandwich yang mudah terbakar dan harganya sangat murah. Di mana panel sandwich yang murah ini tidak mampu memperlambat atau menghentikan kebakaran. Jadi api akan sangat mudah untuk menjadi besar. Aula pernikahan itu juga tidak memenuhi standar keamanan seperti tidak memiliki pintu darurat dan juga tidak memiliki peralatan untuk memadamkan api. Lebih parahnya lagi, bagaimana bisa wedding organizer-nya bisa-bisanya nyalain kembang api di dalam gedung. Padahal hal seperti itu sudah jelas-jelas dilarang dan sangat berbahaya. Tim pemadam kebakaran baru datang setelah 30 menit api melahap gedung aula itu. Sempat terjadi kendala juga dari selang air pemadam kebakaran yang membuat proses pemadaman api menjadi terhambat. Para bankor yang berhasil keluar dari gedung segera diberikan bantuan. Mereka dilarikan ke rumah sakit terdekat
Dan mayoritas dari Bancor yang masih hidup mengalami luka bakar total, dan beberapa lagi mengalami luka bakar yang mencapai 50 hingga 60%. Mayoritas luka bakar terjadi di bagian wajah, dada, dan juga tangan. Sedangkan para Bancor yang terjebak di dalam gedung semuanya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sebelum meninggal, para Bancor diduga sempat pingsan akibat terlalu banyak menghirup asap sampai akhirnya mereka terbakar. Bancor yang meninggal akibat kebakaran ini mencapai 113 orang dan sekitar 150-an orang mengalami luka bakar serius dan masih dalam perawatan. Lalu bagaimana nasib sang pengantin? Hanin dan Revan dikabarkan selamat dalam peristiwa itu. Dalam sebuah wawancara dengan Sky News, beberapa hari setelah kebakaran, Revan dan Hanin menceritakan detik-detik kejadian itu dan bagaimana cara mereka bisa selamat. Saat wawancara itu, Hanin tidak sanggup berkata-kata, jadi meski dalam keadaan terpuruk, Revan berusaha menceritakan kejadian naas itu. Jadi saat kebakaran itu mulai membesar dan keadaan mulai panik, Revan berusaha mencari jalan keluar. Dia memegang tangan istrinya dan mulai menarik tangan istrinya. Meskipun saat itu Hanin menggunakan pakaian pengantin yang bisa dibilang sangat berat dan membuatnya susah berjalan, tapi Revan tidak meninggalkan istrinya. Dia terus memegang tangan istrinya dan menariknya menuju pintu keluar dapur. Mereka pun berhasil keluar dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Tapi Revan mengatakan meskipun mereka berdua selamat, tapi di dalam diri mereka rasanya sudah mati. Bagaimana tidak, mereka harus kehilangan para teman, kerabat, dan bahkan keluarga di hari pernikahan mereka. Revan diketahui kehilangan 15 anggota keluarganya, sedangkan Hanin kehilangan 10 anggota keluarganya termasuk sang ibu dan juga adik laki-lakinya. Sedangkan ayahnya masih dalam keadaan kritis. Pasti pengantin ini trauma banget ya guys, di saat mereka akan memulai kehidupan yang baru, dan tentunya mereka pasti berharap memulai kehidupan yang bahagia. Tapi takdir harus berkata lain, pernikahan mereka harus diwarnai dengan duka, pemakaman, dan penguburan orang-orang yang mereka cintai. Hanin dan Revan bahkan memutuskan untuk pindah dari kampung halaman mereka setelah tragedi tersebut. Mereka tidak akan pernah sanggup untuk hidup di tempat di mana mereka harus mengingat kenangan buruk, kehilangan orang-orang yang mereka sayangi. Nah, Perdana Menteri Mohamed Syah Al-Sudani mengunjungi korban kebakaran di rumah sakit dan beliau ini mengatakan telah mengarahkan polisi untuk memberikan hukuman seberat mungkin kepada siapapun yang terlibat dalam kebakaran ini. Pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, pejabat pemerintah telah mengumumkan penangkapan terhadap 14 orang terkait kebakaran pada hari Selasa malam, termasuk pemilik gedung yang diidentifikasi bernama Samir Sulaiman dari Erbil, ibu kota Kurdi. Pemerintah juga telah memerintahkan untuk dilakukan inspeksi secara berkala terhadap tempat-tempat pertemuan publik seperti hotel, mal, sekolah, dan juga rumah sakit, untuk memastikan tempat-tempat ini memiliki standar keamanan yang baik, sehingga kejadian seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Nah, dan itulah kebakaran hebat yang terjadi saat malam pernikahan pengantin di Irak. Aku turut berduka terhadap semua korban. Semoga para korban yang meninggal mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Untuk yang berhasil selamat, semoga bisa lekas pulih. Dan untuk kedua pengantin, semoga dapat ikhlas menerima kejadian ini dan semuanya bisa lekas pulih dari rasa traumanya. Dan untuk para wedding organizer, ingin sesuatu yang berbeda di momen-momen spesial klien kalian tidaklah salah, tapi sangat penting untuk dapat mempertimbangkan aspek keselamatan semua orang, dan ada bagusnya untuk membatasi hal-hal yang beresiko. Biar kejadian kebakaran di Irak dan kebakaran di Bromo beberapa waktu yang lalu nggak sampai kejadian lagi, hanya karena ego semata. Nah, sekian dulu video kali ini. Tetap jadi orang yang baik, cintai diri sendiri, hargai orang lain, dan jadilah tenang dalam setiap badai kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.